Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN, calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Hari yang ditunggu telah tiba, tanggal yang dinanti-nanti telah sampai, di mana hari ini diumumkan hasil seleksi jalur SBMPTN tahun 2022. Ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang ceria. Itu bagian dari kehidupan yang harus kita jalani ya. Tapi yang penting apa yang kita alami hari ini, insya Allah yang terbaik kita dapatkan. Nah, akan kita simak bersama ya hasil seleksi jalur SBMPTN tahun 2022 yang dirilis resmi oleh apa itu LTMPT siang ini. Yang pertama, teman-teman, ini adalah peta peminat SBMPTN tahun lalu dan tahun ini. Yang warna biru ini tahun lalu, yang warna orange ini tahun ini. Jadi kalau dari grafik yang paling kiri ya, dilihat dari jumlah, tahun ini meningkat ya. Tahun lalu 777.000, tahun ini 800.000 lebih. Kemudian yang hadir tes juga 745.000 lebih. Jumlah pesertanya eligible juga 745 lebih, meningkat dibandingkan tahun lalu. Kemudian kalau menurut kelompok ujian, Saintek jumlah pemilihnya juga meningkat 339.000 sekian. Kalau sosum agak turun dikit aja. Tahun lalu 355, tahun ini 345, selisih 5.000. Yang campuran itu naik dari 56.000 ke 60.000. Nah, kalau menurut statusnya antara reguler dan KIP kuliah, yang reguler agak turun, yang KIP kuliah naik. Nah, ini adalah gambaran umum kalau daya tampung tahun 2021 197.567. Kalau tahun ini meningkat 213.406. Jadi dari bertambahnya jumlah peserta, ternyata daya tampungnya juga meningkat. Nah, ini adalah data tentang jenis prodi seni dan olahraga. Jadi teman-teman yang memilih prodi-prodi seni dan olahraga yang harus mengunggah portofolio. Jadi ini statistik portofolio. Paling tinggi itu seni rupa, desain dan kriya 14.000 sekian, kemudian PJOK 14.000 sekian, seni musik, film dan televisi, tari, fotografi sampai pada pedalang. Paling kecil pedalangannya. Total yang menggunakan jalur atau portofolio 35.403. Nah, ini persentase diterima tahun 2022. Kita akan buka satu-satu dari kelompok Saintek dan Sosum. Kelompok Saintek ya, pesertanya itu 359.791, yang diterima hanya 88.703. Saya ulangi, yang diterima tahun ini 88.703. Persentasenya 24,65, seperempat lah, mendekati 25% ya. Bagaimana dengan Sosum? Pesertanya 372.714, lebih banyak ya. Yang diterima lebih sedikit, 86.801 siswa. Persentase diterima 23,29, selisih 1,5%, ya, 1,5%. Ini adalah total persentase yang diterima, jadi seperempat lah rata-rata dan diterima baik di SOS maupun di Saintek. Yang campuran itu yang daftar itu 68.347, yang diterima 17.306. Nah, ini lebih tinggi ya, 25,32%. Jadi yang mendaftar campuran itu persentase diterimanya 25,32%. Totalnya peserta yang daftar 800.852, diterima 192.810, persentase diterima 24,07%. Jadi mendekati seperempat lah yang diterima. Nah, daya tampung yang ada itu 213.406 kursi dari semua total kampus yang ada di Indonesia yang ikut SBMPTN. Tapi yang terimanya 192.810. Nah, sehingga ada daya tampung yang terpenuhi 20.596. Ini biasanya prodi-prodi yang sepi peminat ya, lebih besar kuota daripada pendaftar. Tapi ini jumlah yang fantastis ya, kursi kosongnya 20.596. Tapi kita tidak tahu ya ini kampus mana, di mana, dan prodinya apa. Nah, ini kita akan simak 10 PTN penerima peserta KIP kuliah terbanyak ditinjau dari PTN-nya. Yang pertama Universitas Nusa Cendana, itu ada yang diterima jalur KIP itu 2.165. Teman-teman yang sudah milih Nusa Cendana bisa agak bergembira ya. Mungkin salah satunya adalah kalian. Universitas Negeri Makassar 2.000 sekian. Nah, ini di Jawa Timur Universitas Negeri Surabaya 2061, luar biasa ini UNESA yang ada di Surabaya
Kemudian Universitas Lampung 2000 sekian, Universitas Trunojoyo Madura 1900-an, Universitas Negeri Padang 1900-an, Universitas Haluoleo 1800-an, Universitas Negeri Gorontalo 1800-an, Universitas Tadulako 1700-an, dan Universitas Negeri Medan Unimed 1700-an. Jadi ini 10 kampus dengan penerima KIPK terbanyak atau tertinggi. Ini 10 provinsi peserta KIP kuliah diterima terbanyak. Jadi ini kalau tadi ditinjau dari kampus, ini ditinjau dari provinsi. Dari mana saja asal mahasiswa KIPK. Yang pertama Jawa Timur. Selamat, ini Jatim meloloskan terbanyak dari jalur KIPK 9.000 sekian. Sumatera Utara 6.000 sekian, kemudian Jawa Tengah 5.600-an, Jawa Barat 4.200-an, Sumatera Barat 4.000-an, kemudian Nusa Tenggara Timur 3.800-an, Sulawesi Selatan 3.698, kemudian Aceh 3.100, Sulawesi Tenggara 2.100, dan Lampung 2.000-an peserta yang diterima dari jalur KIPK. Jadi kalau ditinjau dari provinsi, jumlah terbesar yang lolos jalur KIPK itu Jawa Timur. Dan seterusnya. Nah, ini yang paling fantastis. 10 peserta dengan nilai tertinggi kelompok Saintek. Jadi ada 10 peserta yang di basis datanya SNMPT itu skornya paling tinggi se-Indonesia Raya gitu. Yang pertama, peserta itu diterima di ITB jurusan STEI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nilai totalnya 830/8. Jadi nilai tertinggi UTBK tahun 2022 itu dipegang oleh anak ini dengan skor 830/8. Yang kedua, kuliah di Undip jurusan kedokteran, skornya 826 sekian. Kemudian di Undip juga di jurusan FK 824 sekian, di UGM kedokteran 823 sekian, UGM lagi kedokteran 823 sekian, UGM lagi kedokteran 820 sekian, Unsud kedokteran juga 817, UGM lagi kedokteran 817, UGM lagi kedokteran 816, UGM lagi kedokteran 816. Jadi praktis di UGM itu ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi nasional. Jadi ada 6 mahasiswa yang nilai skor tertinggi UTBK ini kuliah di FK UGM. Luar biasa ini. FK UGM mendapatkan apa itu bibit-bibit unggul terbaik. Nah, bagaimana dengan sosum? Ada di manakah saja mereka ini? Nah, yang pertama UGM lagi, akuntansi 786 sekian. Kemudian UI ilmu ekonomi 784 sekian. UGM lagi akuntansi 783 sekian. Kemudian UGM di sastra Perancis 781. UI di akuntansi 780, UGM di manajemen dan kebijakan publik 780, UGM lagi di ilmu HI 780, UNER di akuntansi 778, UI di ilmu hukum 774, dan UI lagi di ilmu psikologi 774. Ini peserta yang memilih di SOSUM. Mereka kuliah di 10 kampus ini. UGM lagi-lagi mendominasi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak dengan nilai skor tertinggi itu kuliah di UGM, di akuntansi, di sastra Perancis, manajemen publik, dan HI. Luar biasa ini. Berikutnya 10 PTN dengan nilai rata tertinggi yang diterima. Jadi ini adalah data kalau diterima, kalau kampus A yang diterima itu totalnya berapa. Nah, yang pertama UI tertinggi, dari total mahasiswa yang diterima di UI itu ratanya 665. Kemudian ITB 656, UGM 645, UNER 633, ITS 631, Undip 622, UNS 621, Unpad 619, UPN Jakarta 618, dan IPB 610. Jadi kalau dari ke 10 kampus ini semua yang lolos SBMPTN itu di rata-rata skor UTBK-nya ketemu sekian. Jadi teman-teman ini untuk yang bekal tahun depan ya, untuk bisa terserap di kampus ini minimal angka yang harus kalian peroleh adalah angka rata-rata ini sebagai acuan tahun depan. Kalau yang di SOSUM di UI 690, kemudian ITB 682, Universitas Gadjah Mada 680, Undip 651, Unpad 649, ITS 648, ITS ini padahalnya 2 ya SOSUMnya. Kemudian UNER 645, Universitas Brawijaya 635, UPN Jakarta 623, dan Unsud 621. Ini adalah daftar
Nilai rata tertinggi yang diperoleh anak yang kuliah di kampus-kampus ini. Ini untuk kelompok sosum. Nah, sekarang 10 provinsi asal sekolah peserta dengan nilai rata tertinggi yang diterima. Kita lihat yang kiri dulu, Saintek. Provinsi dengan nilai rata tertinggi itu DI Jakarta, DI Yogyakarta 612, kemudian DKI Jakarta 605, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur 569,46, Bali 565, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau itu sendiri. Kalau di Soshum didominasi hampir sama ini ya, linear ini. DKI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. Yang membedakan hanya sampai di ini ya, di bawah Bali ya. Sini Sumatera Barat, ini Kalimantan Timur dan seterusnya. Nah, ini adalah potret nilai UTBK aman ya. Atau untuk contoh depan karena poin-poin ini adalah yang diterima di kampus tersebut. Nah, berikutnya 10 provinsi asal sekolah peserta terbanyak. Kita lihat di sini ada Jawa Timur, peminatnya 113, diterima 26.000, persentasenya 23,66 atau 24%. Jawa Timur nomor 1 dengan provinsi asal sekolah peserta diterima terbanyak. Jawa Barat nomor 2, Jawa Tengah ada terima 16.000 dari 97. Sumatera Utara, DKI Jakarta yang diterima 9630 dari 51.000, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Lampung. Lampung itu peminatnya 17.000, diterima hanya 5.000, sehingga persentasenya cukup tinggi ya, 31.000. Nah, ini adalah halaman mirror. Teman-teman yang nanti cek hasil antarmetrik bisa klik di halaman ini sesuai dengan apa itu kesempatan kampus, hanya ada IPB, ISBI, ITB, ITK, ITS, kemudian UGM, UI, UNER, UNAN, UNDIP dan sebagainya. Nanti bisa menggunakan salah satu ini. Nah, ini adalah tampilan ketika nanti teman-teman membuka hasil pengumuman. Di sini ada memasukkan nomor UTBK, tanggal lahir, bulan dan tahun. Kemudian kalau ternyata diterima, maka bisa tampil seperti ini ya. Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN tahun 2020 di kampus mana. Kalau belum ini kalau beruntung menggunakan jalur KIPK, ada kalimat merah ini karena teman-teman tergabung di kelompok KIPK. Nah, ini kalau belum beruntung, maka isinya adalah pengumuman hasil SBMPTN. Jangan putus asa dan tetap semangat. Baik, teman-teman sekalian, ini yang bisa saya bagi terkait dengan hasil SBMPTN tahun 2022. Ada beberapa kata kunci tadi yang diterima itu kisaran 25%, dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi, siswa dengan nilai tertinggi, dan sebagainya. Paling tidak sebagai modal teman-teman yang belum berhasil tahun ini, tahun depan bisa mengulangi dan mencari strategi baru. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, selamat untuk yang diterima, dan tetap semangat untuk yang belum beruntung. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.